Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita dari podcast Hermina Bogor. Saya Dr. Edo sebagai MC hari ini. Hari ini kita akan dikit-dikit bahas masalah soal disfungsi ereksi pada laki-laki. Temanya hari ini, Mr. P susah berdiri. Normal nggak sih? Nah, kebetulan di Hermina Bogor sekarang sudah ada spesialis andrologi dengan Dr. Haris namanya. Nanti kalau misalkan mau konsultasi sama beliau, ada di sini. Nah, kita tanya dulu nih, dengan Dr. Haris ya. Haris, iya. Masih seger banget kayak dokter. Ya. Kan kita bahasnya yang simpel-simpel Yang aja, simpel-simpel ya. tapi menarik. Nah, siap. Dokter Haris ini asli mana sebenarnya? Saya asli Bogor. Oh, asli Bogor. Waduh, lebih gampang dong ini ngomongnya ya. Siap. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaannya kali ya. Pertama, apa sih sebenarnya disfungsi ereksi itu, Dok? Ya, disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai ataupun saat di tengah-tengah untuk mempertahankan kekerasan dari Mr. P tersebut, gitu. Dan berlangsung minimal 3 bulan, gitu. Wah, harus ada jangka waktunya ya, Dok ya? Nah, iya, karena kalau misalnya kita cuma gagal sekali, berikutnya masih bisa berhubungan atau tidak kekerasannya tetap masih bagus, nah itu belum termasuk sebagai masalah yang berarti. Tapi kalau misalnya dia sudah beberapa kali gagal dan ternyata juga ada penurunan performa dia, nah itu juga menjadi masalah dan menjadi distres. Nah itu sudah memasuki disfungsi ereksi tersebut. Oke. Disfungsi ereksi ini kalau misalkan sama laki-laki emang agak sensitif sih sebenarnya. Ini pasti banyak yang bakal stres, ada yang depresi juga kadang-kadang. Cuman kan laki-laki sering banyak yang nggak peduli ya posisinya ya. Atau misalkan kadang-kadang, ya masa ditanyain sama orang sih. Nah, di sini sudah ada nih ahlinya nih, dokter androloginya. Nah, kalau berdasarkan yang tadi dokter bilang, berarti ada tingkatan-tingkatannya, Dok. Kayak gimana tuh, Dok, tingkatan-tingkatannya? Iya, jadi disfungsi ereksi itu ada tingkatannya juga. Nah, derajatnya berat, sedang, sama ringan. Nah, biasanya kita mengukur kekerasannya itu bagaimana? Kita menggunakan alat bantu berupa EHS, jadi kekerasan. Nah, mungkin kalau yang berat itu dia biasanya derajat 1, itu kekerasannya hanya seperti tahu. Nah, Tahu bisa goreng dilihat, ya? bisa dipegang juga. Nah, Iya. yang kedua itu cukup keras. Nah, kan kalau misalnya nggak ada alat bantu kan susah kan. Kalau kita bilang, iya Pak, gimana Mr. P-nya? Sekeras apa? Sekeras pisang yang sudah dikupas. Nah, dia juga bingung kan. Nah, ini yang derajat 2. Boleh dicoba lagi nih. Oh iya, agak lebih keras dari yang sebelumnya sih memang. Gitu. Oke. Nah, yang derajat 3 itu cukup keras. Nah, biasanya derajat 3 itu biasanya sudah bisa masuk. Tapi kan kurang keras dong. Betul. Puas nggak kalau misalnya Enggak dikasih dong. gini? Nggak tahu sih. Aduh, kalau misalnya ngomongnya nanti aku yang salah nih. Nah, yang terakhir ini derajat 4, keras yang sempurna. Nah, ini boleh dipegang nih, seperti ini nih. Oke. Seperti itu. Dan juga disfungsi ereksi itu sebenarnya kita bagi. Jadi penyebabnya tuh ada bermacam-macam. Oke. Jadi kayak organik, psikologi, sama iatrogenik. Nah, iatrogenik itu pengaruh dari obat-obatan. Yang kedua, psikogenik, psikologi, psikis. Yang ketiga, organik. Nah, itu penyakit ataupun gangguan lainnya seperti masalah kardiovaskular, terus masalah jantung hormonal. Ya, hormon. Dan juga kalau yang psikogenik itu sebenarnya itu lebih sering pada psikis. Nah, mungkin kalau yang pernah mengalami disfungsi ereksi akan biasanya takut gitu. Kalau misalnya mau berhubungan, misalnya udah pernah gagal. Waduh, saya berhubungan berikutnya gagal nggak ya? Takut ya posisinya ya? Iya. Nah, saat yang gagal pertama, itu biasanya akan berpengaruh ke performa Proses berikutnya. Di mana itu kita membutuhkan hubungan kerjasama dengan pasangannya. Nah, jadi kalau bisa pasangannya juga harus membantu. Jangan kayak misalnya, ih kamu mah gagal, males main lagi. Itu akan menjadi semakin down. Nah, itu yang psikologis gitu. Nah, biasanya kalau psikologis itu juga terjadinya cepat gitu. Misalnya kemarin bisa ereksi. Mungkin karena stres, misalnya karena dia depresi gitu. Jadinya dia kayak merasa
minder gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi performa pada Mr. P tersebut. Gitu, itu yang psikologis. Kalau yang organik itu banyak disebabkan kan kita kan tahu kan kalau misalnya Mr. P ini kan darah ya, pembuluh darah. Nah, kalau misalnya ada sumbatan apa, otomatis Mr. P pun bisa gagal. Gitu. Dan juga kalau misalnya saraf kan, kalau nggak ada impuls saraf, misalnya tidak dirangsang, nggak ngelihat apa-apa, ya kan kita nggak bisa betul, ereksinya itu. Ya. Nah, jadi kalau ada penyakit yang berhubungan dengan saraf, terus vaskular. Ya. Nah, terus yang kedua itu hormon, jangan sampai kita lupa. Ada hormon namanya testosteron, itu juga pengaruh sekali terhadap ini. Gitu. Oke, kalau kita pelan-pelan deh satu-satu. Untuk yang penyakit dulu deh, paling sering penyakit apa sih dok sebenarnya kalau yang disfungsi ereksi ini? Nah, biasanya penyakit vaskular itu sangat berpengaruh besar sekali karena banyak penelitian yang menghubungkan disfungsi ereksi dan kelainan vaskular biasanya. Nah, karena kan kita tahu kalau misalnya Mr. P ini kan vaskularnya kecil-kecil ya. Iya, betul. Nah, kalau ada sumbatan kecil aja sudah menyebabkan dia kan gagal berdiri. Nah, kalau ada sumbatan besar di tempat lain juga biasanya ada penelitian yang mengatakan kalau orang yang gagal DE yang pada usia tua itu kalau dilihat mungkin juga ada kelainan di vaskular. Di yang tulang belakang tersebut, nah itu juga berpengaruh sama yang saraf yang ke si penis tersebut untuk membangkitkan ereksinya tersebut. Nah, selain itu juga penyakit yang sering apa nih yang ada pada orang tua? Nah, itu biasanya DM. Ah ya, gula-gula ya. Gula itu juga berpengaruh terhadap ereksinya. Nah, kalau kita menghadapi pasien DM dengan disfungsi ereksi, nah itu kita biasanya harus memberitahu dari awal. Pengobatan Bapak itu cukup lama. Karena harus memperbaiki dulu gulanya. Kalau gulanya bisa terkontrol, vaskularnya juga bisa bagus, nah itu akan cepat membaiknya. Gitu. Oh, berarti kalau sebenarnya disfungsi ereksi ini sebenarnya bisa ditangani sebenarnya. Ya. Adakah kemungkinan nanti bisa kembali keras lagi gitu dari yang sebelumnya memang yang gagal itu? Nah, kalau itu kemungkinan besar kita tidak terlalu menjanjikan, tapi kita akan berusaha mungkin dari derajat 1 ke derajat 2, derajat 2 ke derajat 3, ke derajat 4. Nah, itu tergantung beberapa faktor yang mempersulitnya. Kalau kayak ada DM, terus gangguan kardiovaskular, terus udah gitu juga dia ada gangguan saraf lainnya. Nah, itu kan otomatis lebih lama. Kita harus perbaiki satu persatu untuk menghasilkan dia kembali keras lagi. Kembali keras ya. Oke. Oke. Jadi komunikasi juga penting ya sebenarnya ya sama si pasangannya ya harusnya. Ada masalah kesehatan kah sebelumnya, komunikasi dengan pasangannya seperti apa, sama hormon. Nah, hormon nih. Hormon. Berarti biasanya kalau misalnya kita ngomong hormon testosteron, laki-laki tua juga ngaruh ya usia ya berarti ya? Iya, betul sekali. Kayak gimana tuh? Nah, kalau hormon itu biasa kan makin tua hormonnya kan biasa produksi makin kurang ya. Betul. Nah, kan kita kan tahu keseimbangan hormon kita kan harus tetap terjaga. Nah, kalau pas misalnya hormon seksualnya dia yang turun atau kita bilang hipogonadisme, nah itu entah testosteronnya, LH-nya gitu. Nah, itu akan berpengaruh biasanya kelihatan libidonya. Nah, jadi kadang kita menanyakan, gimana Pak libidonya? Masih kayak dulu nggak lihat misalnya perempuan seksi, langsung wah itu. Tapi kalau ngelihat perempuan udah biasa aja dok, kayak nggak ada gairah, hidup kurang bergairah, kurang semangat, nggak kayak saya muda dulu deh. Nah itu juga termasuk efek dari hormon. Nah efek dari hormon selain gairah gitu juga biasanya ke fungsi ereksinya tersebut. Gitu. Ya. Dok, aku sering denger nih. Berarti orang-orang yang sering nonton, film-film biru begitu, apakah itu juga mempengaruhi sama yang masalah disfungsi ereksinya? Jadi kan berarti dia sudah sering terpapar dengan tontonan seperti itu kan dok? Apakah itu juga bakal mempengaruhi untuk ini? Nah, kalau yang nonton film biru itu,
itu sebenarnya pengaruh terhadap dia kan otomatis onani ya. Onani istilahnya kan di sini kan kalau Mr. P kita kan banyak saraf-saraf ya. Ya. Sering digunakan otomatis akan nggak Lebih- sensitif nggak lagi sensitif. kan. Wah, Nah, iya, iya. jadi memerlukan sensasi yang lebih lagi untuk pasangannya, untuk dia membangkitkan dia untuk lebih itu. Oke. Tuh. Tapi kalau secara penelitian langsung, ya onani ya istilahnya kalau misalnya dalam batas normal, sama misalnya seperti berhubungan normal, seminggu 2 kali atau 3 kali. Nah itu kan berarti kan onani menggantikan hubungan dong. Betul. Nah itu tidak akan masalah. Gitu. Nah, dokter di sini paling sering ya, paling gampang diatasi yang pertama pasti tentang penyakit-penyakit yang lain sebelumnya dulu berarti ya dok ya? Iya, betul sekali. Jadi penyakit-penyakit penyertanya juga kita harus singkirkan dulu. Kalau misalnya kondisinya sudah baik, nah kemungkinan juga ereksi akan membaik. Baik. Oke. Ini disfungsi ereksi ini sama kayak ini nggak sih? Apa ejakulasi dini nggak sih? Nah, saya akan menjelaskan. Kalau disfungsi ereksi itu kan tidak dapat ereksi mengeras. Nah, sedangkan prematur ejakulasi atau PE yang keluarnya terlalu cepat, itu beda lagi. Jadi kalau misalnya prematur ejakulasi, itu biasanya adalah dia keluar di saat kurang dari antara 2 menit, atau dia rasa hubungannya tuh baru berapa menit, 20 gesekan, 30 gesekan, itu udah keluar. Kan otomatis kan pasangan kan tidak mendapatkan kepuasan kan. Dimana saat hubungan kan dua-duanya yang harus puas. Nggak mungkin dong cuma laki-lakinya aja atau perempuannya aja. Nah, jadi disfungsi ereksi itu dapat berhubungan dengan prematur ejakulasi. Nah, gimana hubungannya? Nah, itu biasanya kalau orang yang DE biasanya akan tercipta PE, prematur ejakulasi. Nah, itu tuh terjadi karena kan kita kan kalau misalnya tahu nih, misalnya, aduh saya kayaknya tiba-tiba nih udah mau turun nih. Apa yang harus saya lakukan? Buru-buru dikeluarin kan? Iya, betul. Nah, tubuh memaksa untuk, ayo deh cepet keluarin sebelum ini gembos. Kalau saya gembos kan nggak nikmat lagi, nggak bisa Betul, keluar. nggak bisa keluar, ya. Nah, kalau nggak keluar apa yang dirasa? Sakit kepala. Itu kan beneran. Iya. Kayak nanggung semuanya. Nah, berarti laki-laki akan berusaha untuk cepat-cepat keluarin. Nah, biasanya yang protes siapa? Pasangannya dong. Iya. Dia belum mencapai orgasme, laki-laki pokoknya udah keluar orgasme. Nah, itu akan menjadi masalah buat kita juga. Gitu. Jadi awalnya pasti dengan disfungsi ereksi bisa jadi ke arah ejakulasi dini. Iya, Oh, betul. oke. Kalau dibalik, tapi susah juga ya kalau dibalik. Kalau dibalik itu bisa juga prematur ejakulasi itu berdiri sendiri. Jadi nggak harus disfungsi ereksi. Gitu. Kapan sih kita tahu sebenarnya ini tuh kita lagi ada masalah dengan ereksi kita gitu? Nah, biasanya kalau kita mengalaminya itu, biasanya pasien itu akan mengeluh. Biasanya dia ngerasa kok kurang keras. Biasanya kadang yang mengeluh bisa pasiennya sendiri atau pasangannya. Gitu. Nah, terus juga dia merasa performanya kayak turun gitu. Nah, itu yang dialami biasanya bertahap atau langsung tiba-tiba. Nah, kalau misalnya itu, nah lebih baik kita konsulkan saja ke dokter spesialisnya. Sama dokter ini yang jelas, ya kan? Lumayan. Kayaknya bakal lebih banyak tanya-tanya sih kalau misalkan sama dokter Haris. Kalau misalkan teman-teman sekalian atau dari yang nonton ini, sahabat Hermina sekalian mau konsul sama dokter Haris, beliau nanti akan ada jadwalnya di bawah. Nanti tinggal dikontak aja, dilihat dari jadwalnya kapan, bisa ngobrol-ngobrol, bisa diajakin, wah bercanda juga pasti enak lah dokter Haris. Ya, oke. Siap, makasih dokter Haris untuk waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bakal banyak-banyak bahasan lain deh. Amin. Ya.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Iya. Dah. Dah.